Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mairina Selakanza dengan MPM 2213034037 dari Program Studi Pendidikan Geografi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan jurnal identifikasi jenis tanaman berdasarkan citra dan menggunakan convolution neural network dan dikaitkan dengan konvolusi. Dalam dunia pertanian dan botani, identifikasi jenis tanaman merupakan proses penting yang biasanya dilakukan secara manual oleh pakar. Salah satu ciri utama yang dapat digunakan untuk mengenali tanaman adalah bentuk dan struktur daunnya. Namun, proses manual ini membutuhkan keahlian khusus yang cukup memakan waktu. Oleh karena itu, muncullah kebutuhan untuk mengembangkan sistem identifikasi secara otomatis dengan menggunakan pendekatan berbasis kecerdasan buatan. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif dalam pengelolaan citra adalah Convolution Neural Network atau CNN, yang mampu mengekstraksi dan mengenali pola visual dari gambar secara otomatis. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem klasifikasi otomatis untuk mengenali jenis tanaman berdasarkan citra daun. Pendekatan yang digunakan adalah algoritma CNN yang telah terbukti handal dalam berbagai tugas pengenalan gambar. Dengan menggunakan citra daun sebagai data masukan, sistem ini dilatih untuk mengenali ciri khas dari berbagai jenis tanaman, sehingga mampu mengidentifikasi spesies tanaman dengan tingkat akurasi yang tinggi tanpa intervensi manusia. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari setiap kumpulan gambar daun dari berbagai jenis tanaman. Setiap gambar mengalami proses atau processing yang meliputi pengubahan ukuran atau resize, normalisasi nilai pixel agar berada dalam rentang yang konsisten, serta teknik aumentasi seperti rotasi dan flipping untuk meningkatkan keragaman data dan mencegah overfitting saat pelatihan model. Arsitektur CNN dalam sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu convolution layer atau lapisan konvolusi. Lapisan ini bertugas untuk mengekstraksi fitur-fitur spasial dari citra daun seperti tepi, pola struktur, dan bentuk unik. Setiap filter atau kernel pada lapisan ini belajar secara bertahap untuk mendeteksi berbagai karakteristik penting dalam gambar. Yang selanjutnya ada activation layer atau lapisan aktivasi ReLU. Setelah proses konvolusi, fungsi aktivitas ReLU Reactivate Linear Unit digunakan untuk menambahkan elemen non-linear ke dalam model. Hal ini penting agar jaringan dapat mempelajari pola-pola kompleks yang tidak bisa ditangkap oleh pemrosesan linear saja. Yang ketiga ada pooling layer atau biasanya disebut mixed pooling. Lapisan ini berfungsi mengurangi dimensi atau ukuran dari fitur yang telah diekstrak tanpa menghilangkan informasi penting. Proses ini membuat perhitungan menjadi lebih cepat dan membantu mengurangi resiko overfitting. Max pooling biasanya hanya mengambil nilai terbesar dari area tertentu saja. Kemudian yang terakhir ada fully connected layer atau lapisan terhubung penuh. Setelah melalui serangkaian lapisan sebelumnya, data yang sudah disederhanakan diteruskan ke lapisan fully connected. Disinilah jaringan mengambil semua informasi yang telah dipelajari dan menggunakannya untuk menghasilkan prediksi akhir, yaitu menentukan jenis tanaman berdasarkan citra daun. Oke, yang selanjutnya ada gambar arsitektur CNN. Gambar ini menunjukkan arsitektur jaringan CNN yang digunakan untuk mengklasifikasikan jenis tanaman berdasarkan gambar daun. CNN terdiri dari beberapa lapisan utama. Yang pertama itu ada input layer, yaitu menerima gambar daun dengan ukuran tertentu, misalnya 128 dikali 128 pixel. Yang kedua ada convolutional layer. Disinilah proses konvolusi terjadi, yaitu filter atau kernel digeser ke seluruh gambar untuk mengekstraksi fitur seperti tepi, bentuk, dan pola permukaan daun. Yang selanjutnya ada activation layer atau ReLU, menambahkan non-linear agar jaringan dapat belajar fitur-fitur yang lebih menarik. Di sini pula di gambar ini ada pooling layer atau max pooling, mengurangi dimensi fitur yang diekstrak tanpa kehilangan informasi penting, menjaga efisiensi. Yang kemudian ada fully connected layer atau FC. Di sini tugasnya menggabungkan semua fitur yang telah diproses untuk menghasilkan vektor akhir klasifikasi. Yang terakhir ada output layer atau sourcemax, memberikan prediksi probabilitas untuk setiap kelas tanaman. Nah, gambar ini penting karena menjelaskan alur pemrosesan citra daun dari input hingga output dengan menekankan peran lapisan konvolusi sebagai inti dari CNN.
Gambar yang selanjutnya merupakan contoh dataset citra daun. Gambar ini memperhatikan beberapa contoh citra daun dari berbagai jenis tanaman yang digunakan sebagai data latih dalam penelitian. Setiap gambar memiliki variasi dalam warna dan corak daun, pinggir daun misalnya runcing, tumpul maupun bergerigi, serta tekstur dan urat daun. Peneliti menggunakan gambar-gambar ini untuk melatih CNN agar dapat mengenali pola visual spesifik dari masing-masing jenis tanaman. Citra-citra ini juga telah melalui proses augmentasi data seperti rotasi atau pencahayaan agar model tidak hanya menghafal, tetapi benar-benar belajar pada pola penting dari tiap daun. Konvolusi merupakan inti dari arsitektur Convolutional Neural Network atau CNN. Dalam konteks pengenalan citra daun, proses konvolusi dilakukan dengan cara menerapkan filter berukuran kecil seperti 3x3 atau 5x5 piksel ke seluruh area gambar. Filter ini berfungsi untuk menangkap fitur-fitur lokal dari citra, seperti tepi, pola, urat, serta tekstur permukaan yang khas. Setiap filter secara bertahap belajar mendeteksi karakteristik tertentu melalui proses pelatihan. Ketika lapisan konvolusi diterapkan secara berulang di berbagai tingkatan jaringan, CNN mampu mempelajari pola-pola yang semakin kompleks dan abstrak. Dengan cara ini, konvolusi bekerja layaknya mata digital yang memindai setiap bagian gambar untuk mengenali struktur-struktur penting. Proses ini memungkinkan jaringan mengenali dan membedakan berbagai jenis tanaman secara akurat berdasarkan ciri visual unik. Selanjutnya ada hasil evaluasi model confusion metric atau akurasi. Gambar ini menampilkan hasil evaluasi kinerja CNN dalam bentuk mengklasifikasikan gambar daun. Umumnya memiliki bentuk confusion metric atau metrik yang menunjukkan jumlah prediksi yang benar atau diagonal dan salah atau non-diagonal. Nilai diagonal yang tinggi menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi dalam mengenali setiap kelas daun. Yang selanjutnya ada grafik akurasi dan loss, menunjukkan perbandingan antara akurasi pelatihan dan pengujian seiring dengan bertambahnya efforts. Pola stabil dan mengikat menunjukkan CNN belajar dengan baik. Gambar ini menjadi bukti bahwasannya model CNN berhasil dalam klasifikasi citra daun dengan akurasi yang cukup tinggi, misalnya mencapai 92% ke atas, tergantung dengan dataset dan parameter yang digunakan dalam pelatihan. Hasil dari sistem CNN ini menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan jenis tanaman dengan tingkat akurasi yang tinggi. Evaluasi dilakukan dengan cara menggunakan metrik seperti akurasi dan confusion metric untuk melihat seberapa baik model mengenali setiap jenis tanaman. CNN menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan metode konvensional yang mengandalkan ciri buatan, handcraft features. Model ini dapat mengeneralisasikan pengenalan dengan baik tanpa gambar baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa CNN adalah pendekatan yang sangat menjanjikan untuk menyelesaikan permasalahan identifikasi jenis tanaman berbagai citra daun. Selain dapat menghemat waktu dan tenaga, pendekatan ini juga dapat diintegrasikan dalam berbagai jenis aplikasi pertanian cerdas, sistem pembelajaran botani otomatis, serta digunakan oleh masyarakat umum melalui aplikasi berbasis smartphone. Peran konvolusi dalam jaringan ini sangatlah sentral karena memungkinkan sistem untuk belajar langsung dari data citra dan menemukan pola tanpa perlu bantuan fitur buatan manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya CNN berperan penting dalam merevolusi metode identifikasi tanaman. Kemampuan untuk mengenali pola kompleks dari citra daun membuatnya menjadi alat yang efektif dan efisien dalam mendukung pertanian modern dan ilmu botani berbasis teknologi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Apabila saya ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf dan see you. Selamat berjumpa di video selanjutnya.